morning. How are you today? I hope you are in good today. Oke, ketemu lagi sama Mrs. Windy. Hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggrisnya ya, tentang hobbies. Oke, ya, tentang hobbies. Apa itu hobbies? Hobbies itu adalah hobi atau kegemaranmu atau kesukaanmu. Nah, sebelum masuk ke sentence kalimat, anak-anak harus mengingat dulu tentang kata ganti milik ya. Kata ganti orang dan kata ganti miliknya ya. Anak-anak sudah hafal kan ya? Contohnya di sini ada I, kata ganti miliknya my. Contohnya mau hobiku, berarti pakai my hobby. Kalau hobinya dianya di situ laki-laki, berarti his hobby. Itu kegunaannya untuk kata ganti milik dalam materi hobbies. Berikutnya untuk the equipment, untuk peralatannya for doing hobby. Untuk melakukan hobi itu ada alat-alatnya yang digunakan. Contohnya di sini ada swimming. Swimming itu berenang hobinya. The equipments are, peralatannya apa saja? Ya swimsuit dong ya, baju renang contohnya. Kemudian ada place, tempatnya. Di mana tempatnya? Ya di swimming pool, di kolam renang. Kemudian berikutnya anak-anak bisa pelajari di situ the equipmentnya di halaman 12 ya, di buku paket. Anak-anak pelajari sendiri di situ peralatan apa saja untuk melakukan hobi apa, kemudian tempatnya di mana. Itu ya, anak-anak pelajari sendiri. Selanjutnya kita akan belajar sentences, kalimat untuk bertanya hobi seseorang. Untuk bertanya hobi itu menggunakan kata tanya what, kemudian to be-nya is, untuk kata ganti milik yang tunggal atau hobinya satu, kemudian untuk are, untuk kata ganti milik yang jamak, dan hobinya lebih dari satu menggunakan hobbies. Contoh di sini ada what is your hobby? Kenapa pakai hobi? Karena di situ hobinya cuma satu, maka menggunakan to be-nya is. Kemudian what are their hobbies? Itu memakai hobbies karena itu kata ganti miliknya orang jamak dan menggunakan to be-nya are. Kemudian cara menjawabnya bagaimana? Dilihat kata ganti miliknya apa di situ. Kalau kata ganti miliknya your, berarti jawabnya my. Kalau orangnya jamak, berarti menggunakan their atau our ya. Dilihat saja di situ kata ganti miliknya apa. Kemudian hobi, kalau hobinya satu, kalau hobbies, kalau hobinya lebih dari satu. Kemudian is, kalau hobinya satu, are, kalau hobinya lebih dari satu. Contoh di sini, what are their hobbies? Jawabnya bagaimana? Their hobbies are singing and dancing. Di situ kenapa pakai are? Karena hobinya lebih dari satu, yaitu dancing dan singing. Kemudian kenapa lagi? Ya, karena kata ganti miliknya itu jamak, their ya. Di situ penggunaannya. Baik, berikutnya untuk menegaskan kesukaannya atau hobinya. Benar nggak sih kamu suka menari? Contohnya. Nah, berarti di sini menggunakan to be-nya do atau does. Terus subjek, diingat untuk subjeknya jamak menggunakan do, subjeknya tunggal menggunakan does. Kemudian ditambahi kata like atau like to yang artinya suka. Kemudian hobinya apa di situ? Contoh di sini. Does Diana like dancing? Kenapa pakai does? Karena di situ subjeknya Diana, orangnya satu, yaitu tunggal. Kemudian di situ menggunakan like ya. Terus, bagaimana cara menjawabnya? Subjeknya dilihat, kalau benar, iya Diana suka menari, berarti jawabannya yes she does. Bukan yes Diana does. Itu salah. Harus menggunakan kata gantinya ya. Kemudian kalau salah atau tidak suka menari, berarti jawabannya no she does not. Atau boleh menggunakan doesn't. Doesn't itu adalah singkatan dari does not. Begitu ya, gampang banget.
Berikutnya untuk mengungkapkan kalimat negatif yang berarti tidak. Contohnya di sini, saya tidak suka menyanyi. Yang berarti tidak berarti kalimat negatif ya. Bagaimana polanya? Itu subjek, diingat tunggal atau jamak. Masih ingat ya? Subjek tunggal itu he, she atau nama orang satu. Subjek jamak itu I, you, they, we ya, atau nama orang lebih dari satu. Kemudian diikuti untuk doesn't itu untuk subjek tunggal, kemudian don't itu untuk subjek jamak. Kemudian diikuti kata like atau like to, kemudian hobi. Contoh di sini, she doesn't like singing, artinya dia tidak suka menyanyi. Kemudian they don't like to play football. Mereka tidak suka bermain sepak bola. Diingat untuk subjek jamak dan tunggalnya ya. Subjek jamak menggunakan don't artinya do not. Kemudian subjek tunggal menggunakan doesn't yang artinya does not ya. Baik, untuk tugasnya yaitu di buku LK halaman 12 dan 13. Silahkan anak-anak kerjakan, kirimkan hasil jawabannya. Kemudian untuk latihan soalnya silahkan dikerjakan untuk belajar. Oke?